Ibu bapak, para suster, para bruder, kaum muda dan anak-anak yang dicintai Tuhan. Kitab Keluaran yang diwartakan tadi menyampaikan 3 hal. Pertama, sebuah memoria. Allah membantu bangsa Israel untuk mengingat kembali sejarah yang telah mereka lewati, yaitu ketika nenek mereka, orang tua mereka, dan ada di antara mereka juga yang masih hidup, merasakan penderitaan begitu dahsyat di Mesir, dan Allah tidak tega melihat bangsa itu merana. Karena itu Allah berinisiatif membebaskan mereka dari Mesir dengan kuasa yang luar biasa. Analogi di atas sayap Raja Wali menggambarkan pemeliharaan dan perlindungan Allah kepada bangsa itu yang tidak berkesudahan. Kedua, sesudah mengingatkan peristiwa masa lampau itu, kepahitan dan kemudian sekarang dalam keadaan sukacita, Allah mengharapkan jawaban dari bangsa tersebut yang telah diselamatkan, dengan harapan mereka mendengar suara Tuhan, menaatinya, dan memelihara perjanjian dengan Allah. Karena sesungguhnya ketaatan adalah wujud nyata dari iman. Semua bentuk ketaatan pada dasarnya berlandaskan atau punya landasan kuat pada iman. Ketiga, bangsa Israel sebagai bangsa yang telah dibebaskan oleh Allah itu kemudian menjadi milik Allah yang istimewa. Milik dalam bahasa Inggrisnya property. Kalau berbicara tentang properti itu biasanya orang bicara tentang bangunan, gedung, rumah, dan tanah. Demikian bangsa ini begitu istimewa sehingga mereka itu menjadi milik Allah. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi menekankan Kristuslah pusat segala-galanya dan dasar dari keselamatan manusia. Manusia yang tidak berdaya karena dosa didamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus. Dalam ayat 9 dan 10 disebutkan manusia telah didamaikan dan dinyatakan benar di hadapan Allah melalui pengorbanan darah Yesus. Maka manusia atau setiap orang yang percaya pada Yesus pasti diselamatkan dari murka Allah di akhir zaman. Ibu bapak, para suster, para bruder, kaum muda dan anak-anak yang dicintai Tuhan, perikop Injil Matius yang diwartakan hari ini berisi pesan tentang belas kasih Allah yang mendorong panggilan dan pengutusan murid-muridnya. Karena
kerajaan Allah tak bisa ditahan untuk diri sendiri, melainkan harus diwartakan melalui tindakan pelayanan yang nyata dan tanpa pamrih. Pengutusan ini berawal dari penglihatan Yesus. Ia menatap orang banyak yang mengikuti Dia dalam keadaan lelah, terlantar, seperti domba tanpa gembala. Tentu kiasan ini mungkin kurang kita pahami karena kita jauh dari dunia perdombaan dan penggembalaan. Intinya, kawanan domba membutuhkan gembala. Kalau tidak ada gembala, maka ada bahaya. Domba-domba itu tercerai-berai, apalagi kalau diintai oleh binatang buas, serigala, dan monster lainnya. Melihat kondisi orang ramai dalam keadaan lelah dan terlantar, maka Yesus lalu berseru, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Seruan ini menggambarkan penderitaan rohani di mana umat tidak mendapatkan bimbingan rohani yang benar dari para pemimpin agama saat itu. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang berada pada masa biasa. Meskipun masa biasa, tapi tidak biasa-biasa saja. Karena banyak hal dalam hidup kita kelihatannya biasa-biasa, tetapi justru itu yang menentukan iman bertumbuh dalam keseharian. Kerajaan Allah mekar juga dalam keseharian kita. Seruan untuk menggembalakan, menangani tuaian yang begitu banyak sangat mendesak. Sampai sekarang Yesus mendesak semua orang agar banyak yang terjun dan melayani serta menyelamatkan jiwa-jiwa. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita umat Kristen memang ya biasa juga seperti orang lain, tetapi sesungguhnya kita luar biasa, alias bukan biasa-biasa saja. Karena kita adalah milik Allah, properti Tuhan Allah, milik kesayangan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita telah diangkat dan diselamatkan dari lembah kelemahan dan diangkat dari jurang dosa. Karena itu tidak mengherankan bahwa kemudian Allah memanggil kita untuk mengikuti teladan Yesus, ikut serta menabur dan menuai sabda Bapa di antara bangsa-bangsa di dunia ini. Seruan tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit, tetap relevan sampai saat ini. Pada saat Yesus menyampaikan wejangan ini, Ia mengangkat 12 orang dari antara ribuan orang yang hadir kala itu menjadi rasul yang diutus. Sekarang rasul-rasul sudah banyak, meskipun tetap kita merasa terbatas. Paroki ini
luar biasa Paroki Singkawang. Begitu banyak orang yang dengan senang hati, bukan karena tugas, tapi karena cinta akan Tuhan dan ingin ikut serta menyelamatkan jiwa-jiwa, dengan tulus ikhlas tanpa pamrih ikut serta mengajar sebagai katekis, baik di sekolah. Sekali lagi, mereka guru agama itu bukan sekedar mengajar agama, mengajar doa-doa dan tata cara beribadat, tetapi mereka itu saksi hidup Kristus di tengah-tengah anak muda dan siswa-siswi. Paroki ini juga memiliki banyak tenaga sukarela untuk mendampingi anak-anak dalam persiapan komuni pertama dan juga katekumen. Luar biasa ya. Kamar saya ini samping gereja ini, sehingga saya bisa dengar suara besar ngajar hari ini. Kali berikutnya hari Kamis suara merdu. Atau dengan kata lain, tiap kali ada pengajaran ada suara yang berbeda, artinya orang berbeda. Inilah rasul-rasul tangguh di Paroki Singkawang yang patut kita apresiasi dan kita dukung. Maka dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon agar mereka yang telah mengemban misi Allah, baik sebagai katekis di sekolah dan di paroki, beroleh semangat, ketekunan dan kekuatan. Dalam perayaan Ekaristi ini juga kita mohon agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjalankan perutusan kita sesuai dengan kehendak Allah, penuh sukacita. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan segala kebaikannya kepada kita.